Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nusalli wa nusallimu ala rasulil karim wa ala alihi wa ashabihi wa a'wani dinihi awwalahum wa akhirahum ila yaumiddin radhiyallahu ta'ala anhum, amma ba'du. Saudara-saudaraku seiman, sebangsa dan setanah air, atau dengan kata lain, kita ada keterikatan, yaitu terkait dengan uhuwah Islamiyah, uhuwah wataniyah, dan uhuwah basyariyah, yang mudah-mudahan kita semua dan mereka senantiasa dalam maghfirahnya Allah Subhanahu wa taala, senantiasa dalam hidayah dan inayah dari Allah Subhanahu wa taala, senantiasa dalam rahmat dan ridhanya Allah Subhanahu wa taala. Pada materi kali ini kami akan mengangkat sebuah topik atau metode, yaitu metode rasa dengan GPS teman. Apa itu teman? Teman adalah tenang dan nyaman. Bahwasannya di dalam diri manusia terdapat dua benih, yaitu nur dan nar, yang senantiasa menopang terhadap hati, otak, dan jasad. Apa itu nur dan apa itu nar? Mari kita simak. Nar adalah makhluknya Allah Subhanahu wa taala, pun nur adalah makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Kedua-duanya sama halnya mempunyai kekuatan yang dahsyat. Nur sama dengan energi positif, sementara nar sama dengan kita mengadopsi energi negatif. Bagaimana agar hati kita atau kolbu kita senantiasa bersinergi dengan nur? Maka syarat pertama adalah kita harus istirja kepada Allah Subhanahu wa taala. Istirja billah, atau dengan kata lain sadar deka-deka. Apa itu deka-deka? Menyadari bahwa segala sesuatu datangnya dari Allah yang gede, karena Allah yang eka, dengan Allah yang gede, kemudian kembali kepada Allah, yaitu deka-deka, atau kalau bahasa Arabnya istirja billah, istirja billah. Ketika kalbu kita bersinergi dengan nur, maka sama dengan kita mengundang dan membuka pintu-pintu kesuksesan dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ketika kalbu kita, rasa kita bersinergi dengan nar, maka sama dengan kita menarik dan membuka pintu-pintu bala musibah dan jurang malapetaka. Adapun nur termuati dengan beberapa item rasa. Nur bersinergi ketika hati kita atau rasa kita bersinergi dengan nur, di mana nur itu termuati dengan rasa tenang,
positive thinking atau husnuzon, syukur, ikhlas, sabar, tentram, damai dan bahagia, maka konsekuensinya sama dengan menarik pintu-pintu pertolongan Allah dan kesuksesan. Ketika rasa kita, kalbu kita bersinergi dengan nar, di mana nar tersebut termuati rasa susah, bersuuzon atau negative thinking, takabur atau ananiyah, merasa bisa, merasa kuat, merasa punya ilmu, merasa orang yang paling berjasa dan seterusnya, atau termuati juga dengan rasa gelisah, bingung, kesal, gundah, khawatir, ragu-ragu, sama dengan kita menarik dan membuka pintu balak musibah dan jurang malapetaka. Maka ketahuilah saudaraku, ketika rasa kita bahagia, sama dengan kita menuju pintu-pintu kesuksesan. Ketika rasa kita atau kalbu kita susah, maka ketahuilah bahwasannya kita sama dengan membuka pintu-pintu kegagalan dan malapetaka. Senang, tenang sama dengan kita sukses. Susah, khawatir sama dengan kita mengundang balak musibah. Maka kita harus hati-hati terkait dengan kinerja rasa kita, bersinergi dengan nar atau bersinergi dengan nur. Adakah kalbu kita, rasa kita bersinergi dengan nur atau bersinergi dengan nar? Karena di dalam sehari semalam, bahkan setiap detik dan detak jantung, kita selalu dihadapkan dengan dua pilihan, yaitu nur atau nar, tenang atau susah. Ketika kita berlama-lama dengan rasa yang bersinergi dengan nur, yaitu tenang dan nyaman, bahagia, syukur, ikhlas dan seterusnya, maka sama dengan kita menuju pintu-pintu kesuksesan dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Namun ketika kalbu kita, rasa kita kerap kali bersinergi dengan nar, atau dengan kata lain, kalbu kita, rasa kita susah, gelisah, bingung, emosi, menyalahkan takdir dan kehidupan, maka sama dengan kita membuka pintu balak musibah dan jurang malapetaka. Maka perlu diketahui juga bahwa di dalam diri kita, jiwa kita terdapat 7 kriteria nafsu. Pertama yaitu nafsu amarah, di mana nafsu amarah tersebut selalu keras dan pemarah. Kedua adalah nafsu lawamah, di mana nafsu lawamah tersebut tidak pernah puas. Kemudian sofiyah atau mulhimah, di mana nafsu tersebut adalah selalu bangga diri. Maka tiga kriteria nafsu tersebut adalah rentan sekali dengan rasa yang bersinergi dengan nar. Maka tiga kriteria tersebut, nafsu tersebut zona kurang aman. Zona kurang aman. Kemudian
naik ke level berikutnya yaitu nafsu mutmainnah, di mana nafsu mutmainnah tersebut adalah tenang dan nyaman. Tenang dan nyaman. Tenang dan nyaman tersebut adalah pintu utama untuk mendapatkan hidayah dan hadiah. Kemudian nafsu level di atasnya lagi yaitu radiyah, ikhlas dan sabar. Kemudian naik lagi ke atasnya yaitu mardiyah, syukur dan lepas beban, yaitu hatinya selalu bahagia bersama Allah Subhanahu wa taala. Bahagia terhadap lingkungan dan alam sekitar. Kemudian naik lagi ke level nafsu berikutnya yaitu kamilah, di mana kamilah tersebut tertanam di dalam hati kita yaitu mahabbah dan peduli terhadap sesama. Di mana mahabbah dan peduli tersebut rentan kaitannya dengan Bismillahirrahmanirrahim sebagai ayat pertama di dalam suratul Fatihah inda Imamuna Asy-Syafi'i. Jadi perlu kami tegaskan lagi, kami ulang-ulang lagi. Ketika kalbu kita, rasa kita tenang, nyaman, bahagia, sama dengan kita menuju kepada pintu-pintu kesuksesan, pintu-pintu hidayah dan pintu-pintu pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ketika kalbu kita susah atau nar, sama dengan kita menuju pintu-pintu bala musibah dan malapetaka. Kiranya pembahasan nar dan nur ini kami cukupkan sampai di sini dulu, karena ketika dibahas per item, di mana letaknya amaruh lawwamah shafiyah, mutmainnah, radiyah, mardiyah dan kamilah, ini harus membutuhkan beberapa kali pertemuan, kemudian juga terkait dengan syahadat